Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya menerapi Bapak Wartajam ya, di Gang Semangu, Blimbing. Keluhan sulit bicara ataupun pelo ya, pelat kalau orang Jawa itu. Dan ini akan saya terapi mengendorkan saraf-saraf di bagian leher dulu agar sarafnya bisa bekerja normal. Ini sudah dikategorikan stroke ringan, dan tangan yang sebelah kanan masih oke. Untuk yang sebelah kiri sudah agak mulai hilang rasa ataupun tidak begitu kuat, dan ini akan saya rilekkan sarafnya. Dan memang untuk penyembuhan stroke seperti ini ya, itu diperlukan rutin ya, rutin olahraga, rutin meminum ramu-ramuan herbal yang berkaitan dengan darah ataupun melebarkan pembuluh darahnya. Bisa datang di apotek juga bisa membuat sendiri juga bisa, ataupun bisa datang ke dokter spesialis juga bisa. Intinya stroke itu kalau tidak dilatih secara rutin setiap hari, untuk penyembuhannya itu lama. Tetapi untuk latihan ataupun rehabilitasi yang berkaitan dengan dimana yang sakit tadi, kalau dilakukan setiap hari, insya Allah akan cepat sembuh ataupun cepat normal kembali. Dan ini keluhan ini sangat ringan ya. Kenapa saya bilang ringan? Hanya perkataannya saja yang kurang jelas ataupun pelu. Untuk merehabilitasi ataupun melancarkan peredaran yang ada di sekitar wajah, bisa diurut seperti ini aja ya, pelan-pelan. Jangan lupa memakai minyak ya, minyak apa aja ya, yang penting licin. Kalau tidak memakai minyak, takutnya nanti terjadi yang namanya iritasi pada kulit. Memang di wajah ini ada titik-titik tertentu ya, yang harus ditotok sarafnya nanti ataupun ditekan. Berapa lama untuk menekannya dan berapa berat ukurannya itu ada. Jadi sesuai kondisi pasien, ada yang tekannya seperti ini ya, ada yang seukuran setengah kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo. Jadi tidak sama ya sahabat. Jadi harus tahu dulu kondisi pasiennya seperti apa, jangan asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan takutnya si pasien malah kesakitan. Untuk rehabilitasi bisa dilakukan sendiri di rumah ya, dan untuk olahraganya juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Cuman saya tidak membahas hari ini bagaimana olahraga ataupun rehabilitasi lidah agar tidak terjadi kaku ataupun pelo saat bicara. Untuk alamat praktek nanti saya letak di bawah deskripsi saya sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga bisa mempraktekkan seperti ini ya, untuk saudara ataupun keluarga yang sedang mengalami hal yang sama seperti Bapak Wartajam ini.
Untuk herbalnya saya sering memakai bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah yang ada pada dapur. Nanti tinggal menyesuaikan ukuran ataupun dosis agar si pasien itu nyaman dan merasakan manfaatnya. Jadi nggak bisa asal-asalan harus sekian-sekian, tidak ya, tetapi memerlukan ukuran standarnya sesuai kebutuhan. Dan Bapak Martajam ini darahnya kayaknya stabil ini. Tinggal keluar sih, tinggal TPS sih keluar. Terus kali Kalau mah Sampai itu dulu nih. Nah, gitu. oh ngaleh narubal. Coba terapi, di terapi dewi. Sampai murah, sampai murah, murah, murah. Nah, setelah kita merilekkan saraf ataupun otot-otot di bagian wajah ataupun leher bagian depannya, baru kita merambah ke bagian yang belakang. Tapi di sini ada titik-titik tertentu yang mana titik nanti akan ditekan dengan ukuran standar ya, 0,5 kilo ataupun 1 kilo dengan getaran seperti ini. Ada titiknya ya, agar nanti bisa cepat rileks dan saraf yang agak bermasalah tadi bisa teraliri darah secara normal. Nah, intinya direhabilitasi seperti ini aja dulu ya, pelan-pelan, jangan sampai lebih dari 1 kilo ya tekanannya, nanti kalau pasien nggak tahan nanti kesakitan. Tapi ini periksa nih dokter ya oleh. Nah, yang tangan yang kanan ini sahabat ya, ini kata beliau sangat apa ya, sangat beda dengan yang kiri. Ini ada titik tertentu nanti akan saya tekan ya, dimana titik itu berkaitan dengan jari nantinya. Loro Pak. Loro ya. Mohon maaf ya, nanti bahasanya campur-campur, ada Jawa, ada bahasa Indonesia. Medok ya, intinya medok. Kuncinya sahabat ya, untuk rehabilitasi orang yang terkena stroke ringan ataupun stroke yang sudah akut itu yang rajin saja untuk olahraganya ya, dengan gerakan-gerakan tertentu. Lihat dulu kondisinya seperti apa, yang terkena lumpuh itu apanya dulu gitu. Jadi kalau tangan ataupun kaki nanti juga ada rehabilitasi ataupun cara olahraganya sendiri. Dan sahabat-sahabat, sahabat sehat, sahabat tani sudah bisa melihat konten-konten saya yang sudah saya bagikan di channel seputar kesehatan dan pertanian. Itu bisa dipraktikkan di rumah ya. Intinya yang membuat sembuh itu bukan kita,
Yang memiliki kesembuhan dan berhak menyembuhkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita wajib berusaha. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun sudah lumpuh, sudah limpe ya, nggak ada tenaga sama sekali. Kalau penanganannya tepat, insya Allah nanti bisa maksimal hasilnya nantinya. Ya Allah, Pak Akbar. Iya, Kak Sam. Nah, cara ini untuk merelakskan ataupun melancarkan peredaran darah yang ada pada tangan seperti ini ya, direlakskan aja ya, di stretching ya istilahnya itu. Tapi nanti ada titik tertentu sendiri di mana titik tersebut ditekan dengan beban paling tidak 1 kilo. Sama nunggangan ini. Dan untuk tangan si bapak ini yang kanan masih bisa digerakkan, cuman tenaganya kurang ya. Jadi nanti stretching ataupun direlakskan dengan cara seperti ini aja dulu. Untuk penyembuhan stroke sendiri itu tidak bisa seketika sembuh sahabat ya. Jadi bertahap. Tergantung si pasien ataupun orangnya seberapa rajin, seberapa rutin dia melakukan olahraga ataupun stretching untuk dirinya sendiri. Ternyata di sini ada yang rasanya gimana ya, itu menurut saya itu ya kurang pas di sini. Nah ini saya tekan ya dengan beban 0,5 kilo saja. Sakit Pak? Ya dong. Laro. Dong. Hah? Nah intinya kalau ingin menemukan titik-titiknya, kalau tidak biasa memang sulit ya. Tetapi kalau sahabat-sahabat semuanya melakukan stretching ataupun urutan seperti ini setiap hari, nanti juga hasilnya juga bagus, bisa berpengaruh positif juga. Nah di sini saya tekan bebannya ini kurang lebih 0,5 kilo. Cuman titik seseorang itu nggak sama ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, cuman nggak sama ya. Jadi paling tidak kalau kita stretching seperti ini nanti sudah mengenai yang diharapkan. Untuk minyak urutnya sendiri saya bikin racikan sendiri sahabat tani ya. Ini ada 3 jenis minyak yang sudah saya ramu sendiri. Jadi ini memang khusus ataupun spesial untuk menangani yang berkaitan dengan saraf. Kalau sahabat-sahabat semuanya mau beli, banyak di toko-toko sekarang untuk urut, pijat dan sebagainya sudah banyak. Tetapi yang saya pakai ini memang khusus ya. Sudah ada kalimat tertentu yang saya maksud di dalam minyak tersebut. Tetapi kembali lagi, itu hanya semua sarana. Kesembuhan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita ikhtiar ya, semampu kita. Oke sahabat sehat, sahabat tani, itu saja dulu ya cara stretching ataupun mencari titik saraf di mana lidah terasa pilu ataupun tidak mampu berbicara secara normal. Mudah-mudahan video hari ini hari Selasa tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan Agustus 2021 bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya.